Kita bakalan membahas atau ngobrol tentang masalah perkutut ya. Jadi video kali ini nih lanjutan dari part yang satu kemarin bersama Pak Teddy sebelumnya, dan ini part 2-nya dengan Pak Andi. Oke, halo Pak. Halo. Ya. Jadi sahabat, Pak Andi ini adalah salah satu pecinta burung perkutut juga dan sekaligus juri lombanya juga. Nah, jadi daripada penasaran langsung aja kita tanya-tanya Pak Andinya ya. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, awal mula burung perkutut Bangkok ini itu gimana Pak? Apakah karena perkawinan silang atau gimana? Oke, teman-teman, ini flashback sedikit biar paham bahwa saya sebenarnya kan masuk di perkutut juga belum cukup lama. Iya. Tahun 2015 2015. Ya. Cuman karena saya memang hobinya dasarnya sudah ada, sehingga saya coba menekuninya juga penuh. Iya. Dari peristiwa inilah akhirnya saya bisa tahu bahwa perkutut Bangkok ini khususnya ini memang awalnya perkutut yang didatangkan dari Thailand. Oh, dari Thailand jadi didatangkan. Ya, sehingga disebut perkutut Bangkok. Bangkok. Kemudian berkembang dan dibudidayakan di Indonesia. Ya. Bahkan saya pernah juga mendengar kilas sejarahnya dari para praktisi ya, mereka yang sudah cukup lama berkecimpung. Iya. Perkutut Thailand itu sendiri awalnya juga hasil silangan dari beberapa perkutut yang salah satunya juga perkutut lokal Indonesia. Oh, awalnya Iya, dari Indonesia, awalnya. kemudian Di disilang. sana mungkin mereka litbangnya atau Iya. pengelolanya lebih baik, sehingga akhirnya terciptalah perkutut-perkutut yang hari ini ada di Indonesia. Indonesia. Iya, Itu disebutnya perkutut Bangkok. perkutut Bangkok. Ya. Nah, untuk perbedaan antara perkutut Bangkok dengan perkutut lokal Indonesia itu apa, Pak? Dari sisi suara, Dari sisi suara ya itu kicau berbeda sekarang ya, terjadi perbedaan yang cukup signifikan. ya. Jadi kalau perkutut lokal itu cenderung bunyinya lebih sering, Oh, ya, lebih sering. pengulangannya lebih banyak, Ya. kemudian suaranya lebih kering ya, Lebih tembus kering. tuh, kristal kalau iya. istilahnya ini kristal, jadi nembus gitu. Ini kalau mungkin bisa terekam tuh ada tuh bunyi tuh. Iya. Nah, Itu ya. Salah satu. ya. Nah, itu lokal tuh. Iya. Kalau Bangkok cenderung suaranya lebih besar. Oh, lebih besar. Lebih besar, kemudian Punya ciri khas lah ya, suaranya. ciri khas, kemudian kadang berirama ya, berirama. berlagu gitu ya. Nah, itu dari segi suara. Ya. Kemudian dari segi fisik juga ada perbedaan. Ya, Perbedaan? Ya. Oke. Yang lokal tuh cenderung lebih kecil. Lebih kecil Fisiknya dibandingkan dengan yang Bangkok. Oh. Ya, itu aja. Jadi yang Bangkok ini sedikit lebih besar ya, Lebih besar fisiknya. secara fisik ya. Besar sedikit. Nah, sebelumnya kan Pak Andi ini salah satu juri ya. Ya. Itu kalau boleh tahu Pak, salah satu juri di mana itu Pak? Saya kebetulan juri di Penguil Sejabodetabek. Penguil Sejabodetabek. Sejabodetabek. Sudah sejak tahun 2019. 2019. Ya, kemarin 2019. Oke. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, masih. Nah, sebelum menjadi juri itu tentunya mungkin ada syarat atau pelatihan khusus Pak? Betul. Betul. Ya. Itu Jadi, kalau boleh tahu? Gini. Tahun 2015 itu tadinya saya hanya sekedar hobi Iya. ikut Hobi. hobi ikut perkutut, ada teman yang ngajak, mulai coba menyenangi perkutut dengan banyak kegiatan. Iya. Jadi saya ikut di lomba-lomba datang, Kayak gitu. kemudian sampai suatu hari, kalau di lomba itu kan ada tukang tancap bendera tuh. Iya, Ya, tancap tukang bendera. yang menancap bendera.
dari hasil penilaian juri. Iya. Nah, beberapa kali itu saya ikut membantu menancap ikut bendera membantu. karena pada saat itu ada kekurangan orang. Oh, saya mau, saya bilang. Awal mulanya Nah, ya. mau coba. Nah, dari situ ikut proses itu berlanjut terus. Yang penting saya bisa lihat perkutut, Iya. dilombakan, belajar dengar suaranya, kemudian bisa main kenal dengan teman-teman di perkutut, Iya. ya. Jadi melebar lah, Melebar, ikut luas ya. komunitas. Nah, sampai satu hari saya dianjurkan teman untuk mempelajari secara khusus. Oh, mempelajari. Ya, cara menilai burung, mendengarkan burung. Nah, ini saya coba tuh. Iya. Karena dia ada ternakan tuh di rumahnya, saya coba, saya latih sampai ya memang belum 100% bisa cepat saya tangkap ya. Sampai kemudian ada diklat. Oh, diklat ada untuk diklatnya juri, juga. ya, diklat untuk calon juri. Gitu. Iya. Nah, kata teman ikut aja katanya, biar bisa ini dapat teorinya lebih anu. Nah, saya ikut diklat pertama tuh ikut, lulus di diklat. Iya. Kemudian melanjutkan proses untuk jadi juri nancep. Jadi nancep terus tuh, tiap ada lomba nancep, ada lomba nancep, iya. ada lomba nancep. Terus Sambil belajar bereaksi cepat terhadap suara burung. Ya, latihan menilai, latihan menguasai lapangannya seperti apa. Nah, itu terus berproses sampai beberapa tahun kemudian ada diklat lagi. Ada diklat Ya, lagi. ikut lagi paksa Wih. itu. Ikut lagi terus sampai akhirnya tahun 2019 dikeluarkan SK-nya. SK. Ya, waktu itu ketua jurinya Pak Iskandar, ya Pak Iskandar. Kemudian ketua pemilihnya waktu itu Pak Haji Arif, pemilik Sasa Diva. Iya. Nah, sejak itu saya mengabdi untuk jadi juri. Oke, Ya, sejak itu sampai hari ini. sampai hari ini. Jadi itu ya ceritanya ya. Ya. Nah, untuk lombanya Pak, itu apakah ada lomba tingkatan-tingkatan kayak gitu? Ada ya? lombanya, iya. Tapi tingkatan itu sebenarnya apa ya? Skala, ya, lebih skala. Cuman mungkin karena skalanya bertingkat, jadi konotasi bahwa burung-burung di level tingkat-tingkat ini juga jadi otomatis mengikuti ya barangkali. Jadi ada ladini misalnya yang latihan dinilai ya. Di lingkungan seperti kayak gini misalnya nih di TSB ada ladinian. Nah, kemudian di daerah lain misalnya di daerah Pekapuran atau di daerah Tanah Baru Depok gitu ya. Di atasnya itu ada lagi latber tingkatnya. Itu apa itu Pak? Sebenarnya katanya sih, saya singkatannya ini sampai hari ini masih ragu apakah latihan bersama atau latihan bernilai. Oh gitu. Tuh, ya, iya. Nah, itu jadi masih meragukan. Kadang-kadang di perkutut ini hobi banget ngingkat-ngingkat. Iya, benar. Istilah-istilah itu kadang jadi singkat-singkat. Iya. Termasuk istilah-istilah nanti di pengklasifikasian suara burung tuh banyak juga istilah, ada air suara, ada jalan berapa, macam-macam tuh istilahnya. Padahal istilah baku di dalam pendidikan resminya di diklat tuh ada lagi gitu. Tapi bahasa itu di lapangan kadang malah jarang terpakai. Banyak kan dipakai di luar. Nah, ada di atasnya lagi nanti lomba regional. Regional tuh tingkat apa tuh kalau boleh tahu? Kalau regional tuh satu wilayah. Satu wilayah ya. Kayak ini Jabodetabek. Itu ada lomba wilayahnya. Itu Batavia namanya. Liga Batavia. Itu liga yang ini ya. Liga yang satu area. Sejabodetabek. Itu Liga Batavia. Di Jawa Barat ada, LPJJB misalnya, atau di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur juga ada. Jadi masing-masing punya. Nah, di atasnya lagi nasional. Ya, itu LPI. Nah, ini nanti nggak lama lagi nih mungkin. Hari ini malah LPI hari ini. Iya. LPI di mana itu? Hari ini dan besok di Cirebon. Wih, di Cirebon. Ya, di Cirebon itu yang kelima. Yang kelima ya, udah. Yang kelima itu Liga Perkutut Indonesia. Ya. Itu yang mengikuti itu dari berbagai macam seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Jadi semua di sana. Nah,
Otomatis juga burung-burung yang dilombakan di sana itu memang mengikuti kualifikasinya. Mengikuti ya. Biasanya kamu juara satu apa? LPI. Oh, berarti ini burung setingkat LPI. Iya, Jadi benar. kualitasnya secara otomatis dianggap nih asumsi lebih tinggi. Kemudian di bawahnya misalnya regional atau lomba besar, gitu macam-macam lah. Oke. Nah, ini sahabat obrolan teras nih kepo juga kan Pak. Ya. Itu gimana sih cara menilai burung kan? Ketika burung dipertandingkan atau diperlombakan itu kan digerek kan di tiang. Ya. Rame banyak. Itu kan biasanya kan kalau kita orang awam tuh kan bingung Pak. Ya. Gimana cara penilaiannya ya kan? Iya. Nah, mungkin adalah khusus kayak gitu ya kan. Bapak kan sudah juri, udah ini juga. Gimana tuh Pak cara penilaiannya? Itu pemikirannya sama kayak saya dulu waktu belum jadi juri. Oh, gitu ya. Burung banyak amat itu ya gimana cara itu. Iya, soalnya kan bingung. Rasa penasaran itu yang mengantar saya sampai akhirnya jadi juri. Wih. Ya, ikut prosesnya lah. Saya ikut prosesnya secara utuh. Jadi gini, di dalam satu blok itu lapangan kerek ini ya. Iya. Itu biasanya standarnya kalau yang sekarang itu 6 kali 7. 6 kali 7. Sekitar 42. Wow. Ya, 42. Nah, yang di kerek itu kalau dia kerek full itu biasanya kelas dewasa. Jadi itu ketinggian tiang dari permukaan tanah kira-kira 7 meter. 7 meter. Ya, itu di kerek full seperti yang itu ya. Yang tinggi tuh. Ya, yang tinggi itu. Itu untuk yang dewasanya. Untuk dewasa. Ya, sedangkan untuk kelas di bawahnya, kelas piye. Piye? Ya, piye-nya sendiri dibagi dua, ada yang dikerek, ada yang dihanging. Hanging itu digantung begini. Digantung sini. Ya, nih kira-kira 4 meter dari permukaan tanah. Iya. Sedangkan yang piye yang dikerek, setengah itu kira-kira 6 meter. 6 meter dari permukaan tanah. Ya, kira-kira. Tapi ini enggak ya. Kira-kira seperti segitulah ukurannya. Nah, cara menilainya gimana? Di kondisi lomba itu dalam satu penilaian, proses penilaian satu blok itu terdiri dari satu orang juri, kemudian satu orang koordinator, dan satu orang dewan. Oh. Ada dewannya. Ada dewannya Ya. juga. Nah, itu masing-masing tentu berbagi tugas. Berbagi tugas. Nah, berbagi tugas. Jadi 42 itu bisa di-cover oleh 6 mata. 6 mata. Ya. 42 burung digantung 6 mata cuma. Ya, kira-kira 6 mata kan gitu ya. Iya. Ada 6 mata, 6 telinga. Biasanya dibantu lagi dengan mata dan telinga, dibantu dengan mulut di pinggir lapangan. Biasa itu biasa penonton ya. Ya, bantuan eksternal. Bantuan eksternal. Jadi selama itu nggak menyalahi aturan atau mengganggu proses lomba sih nggak masalah. Misalnya kadang-kadang kan mereka teriak nomornya atau apa. Gitu. Ya. Tapi memang wajib hukumnya itu ya? wajib juri. Ini yang wajib nih ya. Juri wajib bisa memantau semuanya dengan baik. Wajib tuh. 42 itu. Wajib bisa memantau semuanya dengan baik. Tentu butuh latihan. Iya, benar. Butuh proses gitu ya. Iya. Butuh latihan, butuh proses sehingga akhirnya hal itu nggak terlalu sulit untuk dilakukan. Nah, gitu. Kemudian dari pengalaman di lapangan akhirnya kita bisa mengklasifikasi waktu searching awal tuh begitu babak pertama. Jadi lomba itu kan 4 babak. Iya. Ada babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat. Jadi begitu babak pertama dimulai itu searching total. Searching total. Nah, dari searching total kita mulai tahu dari burung-burung yang bunyi ini nanti klasifikasi. Burung ini bisa sekian, burung ini bisa sekian. Nah, searchingnya mulai mengecil. Mulai mengecil sampai akhirnya nanti jumlah yang 42 ini bisa terbagi tugasnya. Kenapa bisa langsung terbagi? Misalnya untuk juri itu dibatasi sampai hari ini hanya bisa sampai nilai 43 atau 2 warna. Oh, 2 warna itu maksudnya gimana tuh? Ini mungkin harus dibahas di lain waktu nih. Lain waktu ya. Ini spesifik sifatnya. Spesifik ya. Oke. Spesifik. Jadi ini garis besar aja. Nilai 43 itu 2 warna, itu biasanya nanti searchingnya juri. Juri yang mengasih kebijakan sampai 2 warna. Nah,
Di atas itu 2 warna hitam sampai ke 3 warna nanti koordinator. Oh. Jadi ini bagi tugas nih. Bagi Set, tugas, ya, iya. cuman naik level. Naik Ya, level. naik level. Jadi burung-burung dengan kualitas yang lebih baik dikontrol oleh koordinatornya. Koordinator. Ya, koordinator. Terus juri boleh nggak ikut ngontrol? Boleh. Boleh, Tapi ya. sifatnya memberitahu. Memberitahu. Memberitahu itu bisa langsung atau bisa teknis. Teknis itu bendera usulan. Oh. Namanya iya. ada bendera usulan namanya, itu teknis gitu Diberi ya. tanda kayak gitu. Ya, saya lihat nih misalnya burung dikerekan nomor 3 sudah bunyi naik 2 warna tapi kualitasnya bisa sampai 3 warna. Oh. Saya menilai begitu Iya, ya. Nah, maka begitu saya naikkan di 2 warna, saya kasih usulan. Iya. Ini teknisnya, teknis usulannya. Sehingga koordinator tahu burung ini potensial untuk naik. Iya. Nah, dia akan bantu untuk mengawasi burungnya Iya. dengan lebih serius. Nah, burung yang lain yang tersisa saya awasi tetap. Nah, begitu. Iya. Nah, nanti koordinator koordinator sampai 3 warna. Nah, 3 warna ke atas lagi Iya. melebihi 3 hitam, 4 warna. Itu nanti ada dewan. Ada dewan. Ada dewan. Nah, dewan itu yang kebagian tugas yang itu. Ya. Tapi secara keseluruhan ini satu tim. Satu tim. Ya, saling bantu. Hanya teknisnya dibagi. Dibagi ya. Yang juri sampai 2 warna, yang koordinator sampai 3 warna, yang dan dewannya 3 warna ke atas, 3 hitam ke atas. Ya. Jadi ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya seperti itu. Oh gitu ya. Nah, untuk perkutut ini sendiri ya Pak ya. Pastinya banyak komunitas-komunitas kayak gitu ya Pak. Ya. Termasuk Pak Andi sendiri tentunya tergabung dalam komunitas kan pasti. Nah, untuk komunitas perkutut Bangkok ini sudah merambah ke daerah mana saja Pak? Kira-kira. Kalau setahu saya sudah seluruh Indonesia ada. Wah, udah seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia ada. Hanya mungkin publikasinya atau aktivitasnya memang lebih tinggi di daerah Jawa. Jawa sini. Ya. Itu lebih tinggi. Tapi di daerah Kalimantan dan Sulawesi juga kalau saya lihat tumbuh juga mulai pesat. Di daerah Sumatera, di Palembang, di Lampung itu juga mulai pesat. Hanya mungkin itu aja kegiatan-kegiatan atau efektivitasnya dalam kegiatan perpekutukan ini ya, lomba apa segala macam itu memang kalau untuk daerah Jawa memang lebih dibanding mungkin sana. lebih publikasi kayak gitu ya sehingga cepat itu juga Kalau boleh tahu Pak Andi sendiri ini termasuk atau tergabung dalam komunitas apa Pak? Oh gitu ya. Kalau saya kebetulan komunitasnya bisa banyak kalau dibilang komunitas nih. Banyak ya? Iya. Tapi saya sendiri tinggal di daerah Sawangan, Depok. Iya. Ya, kita punya komunitas yang digabungkan dalam ini nih. Apa nih? Oh, ini TSB nih. Tim Sawangan Depok tuh. Ya, ini Sawangan Bedahan nih. Oh, ya. TSB tim Sawangan Bedahan jadi. Ya. Itu kita bentuk kira-kira 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya, itu kita bentuk. Kemudian kita tergabung juga di dalam komunitas besarnya di Depok. Apa tuh? Kung Mania Depok, KM. Kung Kung Mania Depok tuh KMD ya. Iya, KMD. Jadi kita masih bergabung juga ke sana. Itu untuk yang lebih besarnya. Iya. Nah, jadi kemudian di skala yang lebih besar lagi komunitasnya ya Jabodetabek ya. Ya, komunitasnya, dan itu terkumpul di dalam grup WA itu ya. Iya. Nah, tapi kalau kumpul harian, latihan apa ya biasanya saya di sini. Ya, hari-harian tertentu itu kita di sini untuk latihan. Oke. Untuk ini sendiri Pak, pertandingannya nih. Kita balik lagi ke ini ya. Oke, siap. Pertandingan perkutut ini kira-kira dalam 1 bulan atau 1 minggu itu berapa kali biasanya Pak? Karena kita gini, perkutut ini kan kita terinduk dalam satu organisasi yang namanya tuh P3SI. P3SI. Ya, itu sudah ada sejak sebelum saya lahir. Udah lama banget ya. 1957. Ya, jadi sudah cukup lama dan kita menginduk ke sana sehingga program-program yang sifatnya lomba Iya. itu
itu mengikuti jadwal yang sudah disusun di awal tahun biasanya. Ya. Jadi kita nggak bisa nih ibaratnya secara tiba-tiba ngadain lomba, nggak bisa. Nggak bisa. Artinya tidak lomba gelap itu nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Kalau merubah tanggal, merubah waktu dengan koordinasi bisa. Bisa. Ya. Kenapa? Karena juri-jurinya juga itu sebagai salah satu profesi yang dilindungi di dalam P3SI. Oh, itu. Iya, jadi kita juga kalau meminta juri tetap harus minta izin, Gitu. mengajukan surat. Iya, mengajukan bikin surat lomba, mau minta juri itu tetap harus ada ada teknisnya, ada caranya. Ya. Iya. Secara birokrasi tersusun lah dengan rapi. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kalau untuk lomba. Ya, mungkin kita udah cukup lama juga nih ngobrol. Oke. Jadi kita biasa nih Pak ya. Ya. Sahabat obrolan teras nih juga kepo kan. Kemarin sebelumnya Pak Satu sama Pak Teddy kan kita juga bertanya kan. Nah ini kali ini sama Pak Andi juga ya. Mungkin menurut pengalaman Pak Andi juga kayak gitu ya. Itu menurut Pak Andi nih ya. Ya. Bagaimana ibaratnya merawat burung atau kita bisa mendapatkan kualitas burung tuh yang baik kayak gitu. Yang baik ini kualitas lomba maksudnya atau kualitas ternak atau Kualitas ternak sehingga bisa menghasilkan burung untuk lomba kayak gitu. lomba ya. Oke, ini menurut saya nih ya. Kalau menurut saya berarti ilmunya masih ilmu terapan nih, ilmu dari para senior, dari para suku, ya, dari para perawat handal yang pernah saya jumpai. Saya korek ilmunya dan coba saya praktekkan. Iya. Gitu ya. Pertama itu memang prosesnya alami itu artinya ya genetiknya ada, jelas genetiknya ada antara betina dengan jantan yang di crossing. Ya. Nah, untuk menghasilkan burung-burung juara, salah satu tekniknya mereka teknik isian. Teknik isian tuh gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau betinanya, jadi kan di dalam perkutut Bangkok ini dilombakan ada 5 elemen yang dinilai. Iya. Dan ini bukan elemen terpisah, ini satu. Oh, 5 ini satu gabungan yang menghasilkan satu suara yang dinilai. Ya, jadi ada suara depan, suara tengah, suara ujung, irama, dasar suara. Oh, dasar suara. Jadi ada 5 kriteria ini. Itu ya. Nah, ini kalau mau dibelah kan harus dibahas khusus. Iya, benar. Karena ini penjabarannya bisa panjang lebar nih. Kalau buku bisa berapa bab nih? Bisa berapa bab? Iya. Nah, yang kita bahas kan cara mendapatkan. Iya, cara mendapatkannya. Nah, kalau sistem isian tuh begini, biasanya mereka coba dan saya coba praktekkan juga. Iya. Pertama, informasi yang saya dapat itu bahwa betina lebih banyak menurunkan sifat-sifatnya daripada lakinya. Laki-laki. Ya, untuk keturunan yang laki. Yang laki. Iya, ini sebenarnya kompleks nih, tapi ini garis besar aja. Iya, yang garis besar intinya kayak. Intinya. Jadi sehingga mereka biasanya cenderung saling isi. Kalau laki-lakinya atau jantannya itu biasanya suara besar, engkel tuh 4 ketuk misalnya gitu ya, cukup berirama. Nah, biasanya dikasih betina dengan isian tengahnya yang banyak misalnya ya. Kemudian berirama ya, lengkap itu aja, suara depan, tengah, ujung. Jadi depan, tengah, ujung. Misalnya begini, laki-lakinya misalnya jantannya nih. Iya. Wow, kuk. Oh, kayak gitu misalnya. Ini misalnya ya. Iya, misalnya itu laki. Garis besar lakinya. Maka mungkin betinanya akan dikasih yang wik. Oh gitu. Nah, misalnya seperti itu. Iya. Itu salah satu seperti itu jadi ya sahabat ya. Nah, jadi itu salah satu anunya aja. Bisa dibalik atau bisa yang dibalik juga. Mungkin bisa dibalik. Tapi ada juga mereka yang coba memasukkan trah. Trah itu apa ya?
turunannya ya, Turunan. darahnya. Darahnya. Misalnya ini burung juara. Iya. Jantannya betina juga dilahirkan dari keluarga burung juara. Nah, burung juara, kelahiran burung keluarga juara dengan keluarga juara ditemukan. Oh, ditemukan. Nah, diharapkan gitu. hasilnya sama. Iya. Diharapkan. Diharapkan. Gitu. Ya, jadi ada beberapa metode yang coba dipraktekkan. Iya. Ada lagi metode yang apa ya namanya? Yang jodoh-jodohan aja gitu. Ada mereka ya main diumbar, dilepas, yang jodoh ditangkap. Oh gitu. Gini, Iya. Jadi misalnya gini, ini burung-burung dengan kualifikasi yang cukup baik dimasukkan dalam satu umbaran. Oh. Misalnya jantannya bagus. Iya. Misalnya, wow, kuk 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 kuk, nanggung misalkan. Iya. Wow, kuk 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 kuk. Oh, ini bagus nih, masukin ke umbaran. Dapat lagi jantan-jantan yang jenis sama masukkan. Kemudian ada betina yang juga masuk kualifikasi menurut gitu peternak. juga. Ya, misalnya, wik 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 wik. Wah, masukin gitu ya. Iya. Nah, nanti di dalam satu kompleks kandang, apa tadi nih, yang terisi banyak pasangan, dia cari jodoh sendiri. Oh. Nah, ada yang begitu modelnya. Jadi apa ya? Jadi kayak gitu. Nah, kalau dibuat patokan ya yang harus yang mana ya, masing-masing punya ada sendiri ya. Iya. Jadi terserah mereka mau milih kayak gitu. Atau mungkin ada ide baru lagi ya, silakan. Mungkin pakai injeksi, kita kan nggak tahu ya. Iya, benar-benar. Ini kan karena sapi sudah dilakukan, di ayam sudah dilakukan gitu. Ya mungkin ke depan mungkin pakai injeksi. Bisa jadi ya. Apa istilahnya tuh kalau kawin suntik ya. Nah, kawin suntik. Iya. Kita lebih bisa memilih materinya. Jadi ada banyak macam, banyak tipe, tapi intinya semuanya muaranya rata-rata untuk mendapatkan kualitas suara yang kualifikasi lomba. Iya. Jadi untuk lomba tuh harus masuk kualifikasi. Ya. Jadi kita pilih memang kualitas lomba itu kualitas yang memenuhi 5 unsur tadi. Oke. Ya, 5 unsur itu harus terpenuhi. Ya, supaya bisa jadi kualitas lomba. Oke. Nah, nanti itu kalau udah terpenuhi nih kelima unsurnya, kualitas lombanya dapat. Dilatih juga burungnya. Oh, dilatih juga, dilatih lagi. Mentalnya dilatih. Benar. Ya, artinya kebiasaan-kebiasaan lomba, karena kadang orang ke lomba itu kan biasanya jaraknya cukup jauh dari rumah, kadang keluar kota. Ini burung-burung ini kan harus dilatih untuk bisa dapat ke sana. Jadi prosesnya banyak sebenarnya. Iya, kadang kan burung tuh ada yang di rumah tuh kicau terus bunyi terus pas datang di pertandingan di lomba diem. Iya. Jadi kalau di perkutut namanya bukan kicau, manggung. Oh, manggung, bukan kicau ya. Astaga. Jadi istilahnya kung gitu ya, manggung. Oh, kung ya, manggung. Ya, jadi manggung. Proses itu juga nggak terlihat nggak gampang. Tapi ketika saya sendiri pribadi secara pengalaman, karena sudah dilakukan dengan senang hati, bisa menikmati, kemudian banyak manfaat dari sana, akhirnya simple tuh. Simple ya. Kayak ini misalnya nih, saya baru dari Serang nih ke sini ya, kira-kira 2,5 jam lewat tol tuh. Bawa burung 5 ke sana, besok mau dilombakan tanggal mau diproses untuk jadi burung lomba. Santai aja tuh, nggak terasa ribet lagi ya. Oke. Itu aja. Oke, sahabat obrolan teras, itulah tadi mengulas atau mengulik cerita dari Pak Andi ya. Jadi cukup panjang ceritanya, cukup asik juga, dan mungkin ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan ini ya, atau pengetahuan yang bisa kita ketahui ya kan, dari yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu kayak gitu ya. Mungkin ini saja obrolan singkat bersama Pak Andi. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih juga. Ya. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Sebelumnya saya Pep sebagai host mengucapkan sekian dan terima kasih buat sahabat obrolan teras yang sampai hari ini mungkin mengikuti atau menonton. Dan untuk kalian semua jangan lupa like, subscribe, share